Salam sejahtera bagi saudara dimanapun saudara berada. Bersyukur pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung dari GKI Salatiga. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih karunia, berkat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bersyukur pun ketika saat ini kami boleh sehati sepikir untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu, supaya hidup kami boleh selalu diubahkan untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Kuasai dan berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Bersyukurlah. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 18. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 18. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin bacaan kita saat ini bukanlah kisah dalam Alkitab yang jarang untuk kita renungkan. Mungkin kita ingat dan tahu tentang kisah 10 orang kusta yang di dalam TB2 dikatakan orang yang berpenyakit kulit. Saudara, ini adalah sebuah fakta yang seringkali memperlihatkan kepada kita bahwa manusia cenderung lupa untuk bersyukur. Hanya ada 1 orang dari 10 orang yang berpenyakit kulit itu yang disembuhkan oleh Yesus. 1 orang yang bersyukur. Hanya 1 orang yang kembali dan memuliakan Allah. Padahal 10-10-nya mengalami mujizat yang luar biasa. Ini adalah sebuah fakta bahwa bersyukur terkadang sesuatu yang mudah, tapi kadang-kadang juga kita lupa atau sulit untuk dapat bersyukur. Mengapa begitu? Ada berbagai faktor, saudara. Ada kalanya ketika seorang berpikir bahwa apa yang dia dapatkan, ya, dia tidak melihat dari mana sumbernya. Ia merasa mungkin semua yang dia miliki itu memang harusnya dia terima, layaknya dia terima. Misalnya, dia diberkati dengan kelimpahan, ya. Dia punya materi yang begitu banyak. Lalu dia mengatakan, "Ya, saya nggak mesti harus bersyukur lah. Karena kan semua upaya saya, usaha saya. Karena saya sibuk untuk mengerjakan bagian saya, sehingga ya kalau saya mendapatkan berkat yang banyak, itu karena upaya saya sendiri." Atau ketika seseorang memiliki kesehatan, dia berpikir, ya karena memang saya menjaga pola makan saya bisa berolahraga dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan itu karena hasil dari upaya mereka. Atau juga ada orang yang kurang dapat bersyukur karena alasannya mereka seringkali membandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain dan melihat bahwa kehidupan mereka tidak lebih baik dari kepada kehidupan orang lain. Sehingga mereka sulit untuk bersyukur. Oleh sebab itu, ojo dibanding-bandingke. Atau juga ada alasan lain kenapa orang sulit bersyukur. Mungkin karena dia memiliki ekspektasi yang tinggi dalam hidupnya, sehingga kurang bisa menghargai apa yang dia miliki saat ini.
Atau banyak lagi faktor-faktor yang bisa menyebabkan manusia menjadi sulit untuk dapat bersyukur kepada Tuhan. Padahal, saudara, kalau kita mau selidiki lebih dalam, apa yang kita terima dalam hidup ini semuanya adalah pemberian Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, kita punya keluarga atau kita punya pasangan, kita punya lingkungan, ya, yang ada di sekitar kita, kita punya support system. Bukankah semua itu adalah anugerah dari Tuhan? Kita sehat, kita panjang umur, bukankah itu juga adalah karunia Tuhan? Kalau saat ini kita punya pekerjaan yang sedang kita kerjakan, yang bisa mencukupi kebutuhan kita dengan keluarga, itu juga adalah anugerah Tuhan. Atau kita yang masih mengemban pendidikan, bukankah itu juga ada anugerah dari Tuhan? Kita yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk berpelayanan, untuk memuliakan Tuhan, itu juga adalah anugerah. Dalam hal kecukupan, kelimpahan, ataupun kepemilikan, semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Besar, kecil, tua, muda, sesungguhnya semua adalah pemberian Tuhan. Ya, mungkin ada usaha kita di sana, mungkin ada doa-doa kita di sana, tapi tetap sumbernya adalah dari Tuhan. Kalau kita punya kesehatan, saudara, mungkin kita punya upaya. Kita mau berolahraga, kita mau menjaga pola makan kita dengan baik, kita mau beristirahat dengan cukup, ya. Tapi lagi-lagi, kesehatan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Sebab dalam sekejap kita bisa mendapatkannya, tapi dalam sekejap juga kita bisa kehilangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah selalu kita ingat bahwa semua yang ada di dunia ini, yang kita miliki termasuk diri kita sendiri, itu adalah milik Tuhan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, meskipun hidup tak selalu mudah untuk bisa dijalani. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, ucap bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal di dalam hidup kita. Baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berkelimpahan ataupun berkekurangan, apapun keadaannya. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami untuk dapat selalu bersyukur setiap waktu. Dan ajar kami Tuhan untuk juga boleh melihat kasih dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Mensyukuri segala apa yang kami miliki dan juga boleh menggunakan segala pemberian Tuhan untuk boleh dilipat gandakan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali lupa bersyukur atau sulit untuk bersyukur. Namun biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.